masuk dalam warasatul anbiya, mengikuti jalannya para ahli ulama, mengikuti jalannya para salafus saleh, mengikuti jalannya para tabi'in, mengikuti jalannya para sahabat Nabi, bahkan mengikuti jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, di jalan-jalan yang penuh, selain bertaburan kebajikan, juga tidak sedikit jalan kita ini gelombang, ujian, cobaan, fitnah, itu pasti ada. Maka kembali ayat itu mengingatkan dalam surah Yusuf tadi. Wa subhanallah, kita harus kembali puji. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Kalau tak ada murid kita memuji kita, tetap kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Kita harus meyakini kita ini tidak termasuk di antara orang-orang yang musyrik, tidak menyekutukan Allah. Dan ingat, di antara satu yang masuk dalam kategori syirik adalah riya. Ya kan? Riya, syirik asghar. Riya ini syirik asghar, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai ada sifat riya pada diri kita. Berbuat kebaikan, jangan lagi yang besar, yang kecil kita selalu minta diperhitungkan. Berbuat kebaikan selalu minta pujian dari siapa? Nauzubillah. Tetap ini harus kita jaga. Namun demikian, saya tentu berpesan dan menyampaikan juga kepada pengurus yayasan agar bagaimana yayasan bisa menjaga nilai-nilai keikhlasan para guru, para karyawan yang balance, biar seimbang. Karena keikhlasan itu juga tetap ada rewardnya dari Allah Ta'ala, ya kan? Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Orang yang mukhlis bukan tidak ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Ada apa? Jelas surga. Orang yang mukhlis itu jelas surga dari Allah Ta'ala. Kalau Allah saja menghargai orang-orang yang ikhlas, maka sudah kewajiban bagi kita tentunya untuk memberikan penghargaan, reward, balasan yang tentu untuk menjaga keikhlasan itu sendiri. Paham ya? Paham ya? Ini yang harus dipahami oleh kita. Tapi jangan sampai hati kita ini goyah. Jangan sampai hati kita ini luntur. Jangan sampai hati kita ini bergeser karena nggak ada orang yang ngasih penghormatan, nggak ada orang yang memberikan reward, nggak ada lembaga yang memberikan penghargaan. Jangan. Kenapa? Karena memang tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Ini yang harus kita paham. Maka semalam juga di dalam diskusi dengan Prof. Ali, ya mungkin kita juga sudah mendengar, jadikan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang dalam surah itu sendiri kata-kata ikhlasnya tidak disebut. Ada nggak? Nggak ada. Tapi dia tidak perlu muncul. Maka orang kalau ada yang sudah bilang saya ikhlas, dalam kajian tasawuf itu bukan mukhlis, itu sudah masuk dalam kategori dia. Ini hati-hati. Ya sudah, karena kita adalah warasatul anbiya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua masuk dalam kelompok warasatul anbiya ini ya. Betul-betul kita ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah. Jarang kalau sudah ikhlas, Allah itu punya banyak cara memberikan rewardnya. Bukan dari satu pintu, punya banyak pintu Allah memberikan reward kepada kita. Punya banyak pintu. Bisa saja. Ini mohon maaf, kadang-kadang ada sepasang keluarga konsultasi kita datang bercerita tentang suami saya begini begitu. Ada gitu. Bahkan seorang istri merasa punya pendapatan lebih tinggi dari suami, sehingga dia merasa lebih sombong. Nauzubillah. Saya sampaikan jangan-jangan memang rezeki Anda sebagai istri itu karena ada suami.
yang rezekinya lebih sedikit daripada Anda sebagai istri. Nah gitu. Artinya Allah tuh punya banyak cara ngasih rezeki buat hambanya. Kita mungkin mengajar di satu tempat. Saya alhamdulillah sekali lagi berbagi kisah saja. Nggak perlu kita ceramah bagi orang. Bisa jadi memang kesana bahkan kita bawa harta kita dalam berdakwah. Tapi Allah akan memberikan kita dengan cara yang lain untuk mengganti kebaikan kita. Nah, ini yang harus kita jaga betul ya. Ini sebagai introspeksi diri buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan juga buat kita semua.